Di ruang sidang yang hening, Ammar Zoni bersumpah di atas kitab suci. Ia mengungkap tentang tekanan, dugaan kekerasan, dan pemerasan uang ratusan juta dalam proses hukum. Lalu satu permintaan mengubah arah persidangan, pembukaan rekaman CCTV. Jika bukti itu ditampilkan, apa yang sebenarnya akan terungkap? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Ruang sidang itu tampak biasa. Dinding berwarna pucat. Bangku kayu tersusun rapi, sebagian sudah mulai aus dimakan waktu. Lampu putih menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya dingin ke lantai keramik yang mengilap. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Sunyi terasa lebih panjang dari biasanya. Kamera perlahan bergerak menyusuri ruangan. Wajah-wajah serius para pengunjung sidang. Tatapan aparat yang kaku. Lensa kemudian berhenti pada satu sosok yang berdiri perlahan dari kursinya. Seorang pria dengan postur tegap, mengenakan pakaian rapi, namun tidak mampu sepenuhnya menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Rahangnya mengeras. Bahunya sedikit naik, seperti menahan beban yang tidak ringan. Dialah Ammar Zoni. Hari ini bukan sekadar sidang lanjutan. Bukan pula agenda formal yang berjalan rutin. Hari ini adalah hari ketika sebuah cerita lama, yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik, mulai diucapkan lantang di ruang terbuka. Di hadapan hukum. Di hadapan publik. Ammar melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar jelas. Seolah menghitung waktu menuju sebuah titik yang tak bisa lagi dihindari. Di depannya, meja majelis hakim. Di sisi lain, jaksa dan penasihat hukum. Di belakangnya, deretan kamera yang siap menangkap setiap perubahan ekspresi. Tidak ada ruang untuk mundur. Kitab suci diletakkan di atas meja. Tangannya terangkat. Sumpah diucapkan. Suaranya terdengar tenang, meski getaran halus tak sepenuhnya bisa disembunyikan. Di momen itu, ia bukan hanya terdakwa dalam sebuah perkara. Ia menempatkan dirinya sebagai saksi atas apa yang ia klaim sebagai kebenaran. Sejak awal pekan ini, persidangan ini telah menyita perhatian luas. Nama Ammar Zoni kembali memenuhi lini masa. Namun kali ini, bukan tentang karir, bukan tentang kehidupan pribadi. Melainkan tentang tudingan serius yang diarahkan kepada mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Ada dua kata kunci yang terus bergaung. Penganiayaan. Suap. Menurut pengakuannya, selama masa penahanan, ia mengalami perlakuan yang jauh dari prosedur. Tekanan yang tidak hanya bersifat psikologis. Tawaran uang dalam jumlah besar yang, jika benar, mengindikasikan adanya praktik gelap di balik proses hukum. Sebuah tudingan yang tidak ringan. Sebuah cerita yang, jika terbukti, berpotensi mengguncang kepercayaan publik. Ruang sidang kini menjadi panggung utama. Setiap kalimat dicatat. Setiap jeda diperhatikan. Tidak hanya oleh hakim dan jaksa, tetapi juga oleh masyarakat yang menunggu dari balik layar. Inilah awal dari rangkaian peristiwa yang akan membawa kita lebih jauh. Dari pengakuan di bawah sumpah, menuju bantahan aparat, hingga satu permintaan krusial yang bisa membuka tabir kebenaran. Cerita ini bergerak maju. Dan semuanya bermula dari ruang sidang yang tampak biasa, namun menyimpan potensi luar biasa. Cerita ini tidak bermula di ruang sidang. Ia berawal jauh sebelum palu hakim diketukkan, jauh sebelum kamera menyorot wajah Ammar Zoni dengan sorotan tajam. Beberapa waktu lalu, Ammar menjalani proses hukum yang mengubah ritme hidupnya secara drastis. Dari kebebasan, menuju ruang-ruang tertutup yang membatasi gerak, suara, dan pilihan. Hari-hari awal penahanan digambarkannya sebagai masa penuh kebingungan. Waktu berjalan lambat. Jam dinding terasa berhenti. Setiap pintu besi yang tertutup meninggalkan bunyi keras, seolah menegaskan satu hal. Ia kini sepenuhnya berada dalam kendali sistem. Dalam keterangannya di persidangan, Ammar menjelaskan bahwa sejak awal ia berusaha kooperatif. Mengikuti prosedur. Menjawab pertanyaan. Menandatangani berkas yang diperlukan. Namun, menurutnya,
Situasi mulai berubah ketika pemeriksaan tidak lagi terasa sebagai proses hukum biasa. Ia menyebut adanya tekanan yang datang bertahap, nada bicara yang meninggi, pertanyaan yang diulang dengan cara berbeda, tatapan yang membuatnya merasa terpojok. Bukan satu peristiwa besar yang langsung mengguncang, melainkan rangkaian momen kecil yang perlahan membentuk rasa takut. Ammar menggambarkan malam-malam panjang tanpa kepastian. Waktu di mana ia hanya ditemani pikiran sendiri. Di saat seperti itulah, menurutnya, sebuah tawaran muncul. Tawaran yang tidak disampaikan secara terbuka, tetapi cukup jelas maknanya. Seorang anggota kepolisian, yang ia kenal dengan sebutan Pak Yosi, disebut sebagai sosok yang menyampaikan hal tersebut. Tidak dengan kalimat resmi, tidak pula dengan dokumen tertulis, namun melalui percakapan yang, menurut Ammar, syarat dengan isyarat. Ia diminta mempertimbangkan sebuah jalan lain, sebuah solusi cepat. Uang disebutkan, jumlahnya besar, angka yang tidak biasa untuk percakapan biasa. Tawaran itu, menurut Ammar, dimaksudkan agar proses hukum bisa dipermudah, diarahkan, atau setidaknya tidak berjalan seberat yang ia alami saat itu. Ammar mengaku terdiam, bukan karena tergoda, melainkan karena terkejut. Dalam benaknya, hukum seharusnya berjalan lurus, bukan melalui transaksi. Ia menyatakan menolak tawaran tersebut. Penolakan yang, menurut pengakuannya, justru membawa konsekuensi lain. Di titik inilah, cerita memasuki fase yang lebih gelap. Ammar menyebut bahwa setelah penolakan itu, sikap terhadap dirinya berubah. Tekanan meningkat, perlakuan menjadi lebih keras. Ia tidak langsung menyebut kata penganiayaan, namun ia menggambarkan dorongan fisik, sentuhan kasar, perlakuan yang membuat tubuhnya sakit dan pikirannya terguncang. Ia menjelaskan bahwa tidak semua luka terlihat. Ada rasa nyeri yang datang belakangan. Ada trauma yang baru terasa setelah situasi mereda. Di hadapan hakim, Ammar menegaskan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar salah paham atau emosi sesaat. Jaksa kemudian menelusuri detail demi detail. Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana lokasinya? Siapa saja yang berada di sekitar? Ammar menjawab sebisanya. Terkadang lancar, terkadang terhenti oleh jeda panjang, seolah ia harus kembali membuka ingatan yang ingin ia tutup rapat. Di sisi lain, bantahan datang dari pihak kepolisian. Melalui pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai prosedur. Tidak ada pemukulan, tidak ada tekanan fisik, tidak ada tawaran uang. Semua disebut sebagai tudingan yang tidak berdasar. Dua narasi kini berdiri berhadapan. Versi Ammar yang penuh emosi dan pengalaman personal. Versi aparat yang menekankan prosedur dan aturan. Keduanya sama-sama kuat. Keduanya sama-sama menuntut pembuktian. Ruang sidang berubah menjadi arena adu cerita. Bukan adu suara, melainkan adu konsistensi. Setiap kalimat diuji, setiap detail dicermati, dan publik mulai menyadari, perkara ini bukan lagi soal satu orang, melainkan soal kepercayaan terhadap sistem. Blok ini menutup dengan satu kesadaran penting, bahwa apapun hasil akhirnya, cerita telah bergerak terlalu jauh untuk diabaikan. Dan langkah berikutnya akan membawa kita pada titik yang jauh lebih menentukan. Suasana ruang sidang berubah perlahan, namun terasa nyata. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Tetapi setiap orang menyadari, arah persidangan kini bergerak ke wilayah yang lebih sensitif, lebih berbahaya, lebih menentukan. Ammar Zoni kembali duduk, lalu berdiri lagi saat diminta memberikan keterangan lanjutan. Kali ini, pertanyaan tidak lagi berputar pada latar belakang atau kronologi umum. Pertanyaan mulai menukik, menguji konsistensi, menggali keyakinan. Majelis hakim mengingatkan satu hal penting. Semua yang disampaikan berada di bawah sumpah. Setiap kata memiliki konsekuensi hukum. Ruang sidang menjadi hening. Ammar mengangguk pelan. Ia menyatakan paham. Di momen inilah, ia menegaskan sesuatu yang menjadi titik tekan kesaksiannya. Bahwa ia tidak berbicara berdasarkan asumsi. Tidak pula berdasarkan emosi sesaat. Ia berbicara berdasarkan apa yang ia alami langsung, dalam kondisi tertekan, dan tanpa saksi yang bisa langsung membelanya.
Nada suaranya terdengar lebih mantap dibanding sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa tawaran uang yang ia sebutkan bukanlah percakapan samar yang bisa ditafsirkan ganda. Menurutnya, makna tawaran itu jelas. Arahnya jelas. Tujuannya jelas. Dan ia yakin, ia tidak salah memahami situasi. Jaksa kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah Ammar memiliki bukti konkret? Apakah ada rekaman? Apakah ada saksi lain yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut? Ammar terdiam sejenak. Ia menggeleng pelan. Ia mengakui, dalam kondisi penahanan, ruang geraknya sangat terbatas. Tidak semua hal bisa direkam. Tidak semua peristiwa terjadi di hadapan banyak orang. Namun ia kembali menekankan satu hal. Ia disumpah dengan kitab suci. Dan sumpah itu, baginya, bukan formalitas. Ia mengatakan, jika apa yang ia sampaikan tidak benar, ia siap menanggung akibatnya. Pernyataan itu membuat suasana ruang sidang kembali menegang. Kamera menyorot wajahnya dari dekat. Mata yang sedikit memerah. Napas yang diatur dengan sengaja. Pertanyaan kemudian beralih pada dugaan kekerasan fisik. Apakah Ammar yakin bahwa apa yang ia alami bisa disebut sebagai penganiayaan? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa itu hanya tindakan pengamanan biasa? Ammar menarik napas panjang. Ia menjawab perlahan. Menurutnya, ada batas yang jelas antara pengamanan dan kekerasan. Dan batas itu, dalam pengalamannya, telah dilampaui. Ia menyebut adanya tekanan fisik yang tidak diperlukan. Dorongan yang tidak beralasan. Perlakuan yang membuatnya merasa dipermalukan dan tidak berdaya. Ia tidak menyebutkan detail yang berlebihan. Tidak mendramatisasi. Justru kesederhanaan cara bicaranya membuat ceritanya terdengar lebih berat. Lebih nyata. Di sisi lain, bantahan dari pihak kepolisian kembali ditegaskan. Mereka menyatakan bahwa tidak pernah ada instruksi atau tindakan yang melanggar prosedur. Semua proses pemeriksaan, menurut mereka, dilakukan sesuai aturan. Jika ada sentuhan fisik, itu semata-mata untuk pengamanan, bukan untuk menyakiti. Dua versi kembali berhadapan. Namun kini, perbedaannya semakin jelas. Ammar berdiri dengan kesaksian personal, diikat oleh sumpah. Aparat berdiri dengan narasi institusional, diikat oleh prosedur. Majelis hakim mencatat dengan saksama. Tidak ada kesimpulan yang diambil saat itu. Namun satu hal menjadi terang. Persidangan ini tidak lagi sekadar mencari benar atau salah dalam perkara utama. Ia telah berkembang menjadi ujian terhadap integritas proses hukum itu sendiri. Blok ini ditutup dengan satu ketegangan yang belum terurai. Semua pihak sadar, apapun yang terjadi selanjutnya akan sangat menentukan. Dan satu langkah lagi akan membawa persidangan ini menuju inti konflik yang sesungguhnya. Titik di mana kebenaran tidak lagi cukup diceritakan, tetapi harus ditunjukkan. Ruang sidang memasuki fase yang berbeda. Tidak lagi sekadar tanya jawab. Tidak lagi sekadar pengulangan bantahan dan pembelaan. Ada sesuatu yang terasa menggantung di udara. Sebuah momen yang semua orang tahu akan segera tiba, meski belum ada yang berani mengucapkannya. Ammar Zoni kembali berdiri. Posturnya kali ini lebih tegak. Tatapannya tidak lagi banyak bergerak. Ia menatap lurus ke arah majelis hakim, seolah telah mengambil keputusan besar dalam dirinya. Keputusan yang, apapun risikonya, tidak bisa ditarik kembali. Ia membuka pernyataannya dengan kalimat yang singkat, namun berat. Ia mengatakan bahwa selama persidangan berlangsung, ia telah menyampaikan apa yang ia alami. Dengan jujur. Dengan kesadaran penuh. Dan di bawah sumpah kitab suci. Namun menurutnya, kata-kata saja tidak cukup untuk menjawab semua keraguan. Ia lalu menyebut satu hal yang sejak awal tidak pernah benar-benar jauh dari pembahasan, tetapi selalu berada di pinggir. CCTV. Permintaan itu disampaikan tanpa nada menantang, namun jelas. Ammar meminta agar rekaman CCTV di area penahanan dibuka dan diperiksa secara menyeluruh. Bukan potongan. Bukan cuplikan. Tetapi rekaman utuh, dari waktu-waktu yang ia sebutkan dalam kesaksiannya. Ruang sidang seketika senyap. Tidak ada suara kursi digeser. Tidak ada bisikan. Kamera menangkap wajah-wajah yang berubah. Jaksa terlihat menunduk sejenak. Penasihat hukum Ammar saling bertukar pandang.
Dan majelis hakim mencatat permintaan itu dengan ekspresi serius. Ammar melanjutkan. Ia mengatakan bahwa jika benar tidak ada penganiayaan, jika benar tidak ada perlakuan di luar prosedur, maka rekaman itu justru akan membersihkan nama semua pihak. Tidak akan ada lagi ruang spekulasi. Tidak akan ada lagi tudingan sepihak. Namun jika sebaliknya, ia berhenti bicara. Jeda itu terasa panjang. Tidak ada kalimat lanjutan, tetapi semua orang memahami arah pikirannya. CCTV, baginya, adalah saksi yang tidak bisa ditekan. Tidak bisa disuap. Tidak bisa mengubah cerita. Ia menegaskan bahwa permintaan ini bukan untuk mencari sensasi. Bukan untuk memperkeruh suasana. Tetapi untuk memastikan bahwa persidangan berjalan di atas kebenaran, bukan sekadar adu narasi. Jaksa kemudian menanggapi. Dengan nada hati-hati, ia mempertanyakan relevansi dan ketersediaan rekaman tersebut. Ia menyinggung soal prosedur penyimpanan, sudut kamera, serta kemungkinan bahwa tidak semua area terjangkau pengawasan visual. Namun Ammar kembali menegaskan keyakinannya. Menurutnya, peristiwa yang ia alami berada di area yang seharusnya terekam. Ia menyebut waktu secara relatif. Ia menyebut situasi. Ia menyebut momen ketika ia merasa sendirian, tetapi sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian karena kamera selalu ada. Di titik ini, cerita mencapai puncaknya. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Melainkan dengan satu permintaan sederhana yang memiliki dampak luar biasa. Jika dikabulkan, arah persidangan bisa berubah drastis. Jika ditolak, pertanyaan besar akan terus menghantui. Majelis hakim tidak langsung mengambil keputusan. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut sesuai dengan hukum acara. Namun satu hal jelas. Permintaan CCTV telah mengubah dinamika ruang sidang. Ammar kembali duduk. Wajahnya tampak tegam, namun ada ekspresi lega yang sulit disembunyikan. Seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya diletakkan di meja hukum. Apapun hasilnya nanti, ia telah melangkah sejauh ini. Di luar ruang sidang, kabar tentang permintaan CCTV menyebar cepat. Media mulai memberitakan. Publik mulai bereaksi. Pertanyaan bergulir deras. Jika rekaman itu ada, mengapa belum ditampilkan? Jika tidak ada, mengapa sebuah ruang penahanan tidak diawasi sepenuhnya? Blok ini menandai titik tanpa jalan kembali. Persidangan tidak lagi berkutat pada apa yang dikatakan seseorang, tetapi pada apa yang bisa dibuktikan oleh rekaman yang diam, namun berbicara lebih jujur dari 1000 pernyataan. Dan disinilah cerita berdiri di puncaknya. Menunggu satu keputusan. Menunggu satu layar menyala. Menunggu apakah kebenaran akan tampil apa adanya, atau tetap tersembunyi di balik dinding dan prosedur. Cerita tidak berhenti ketika sidang diskors. Justru disitulah gelombang sesungguhnya dimulai. Di luar ruang pengadilan, pernyataan Ammar Zoni tentang rekaman CCTV menyebar dengan cepat. Lebih cepat dari langkah aparat meninggalkan gedung sidang. Lebih cepat dari keputusan hukum yang belum diambil. Media daring berlomba mengangkat satu kalimat kunci. Permintaan pembukaan CCTV. Potongan video persidangan diputar berulang. Ekspresi wajah Ammar. Jeda panjang sebelum ia mengucapkan kata itu. Semua menjadi bahan analisis, spekulasi, dan perdebatan. Di media sosial, percakapan meledak. Lini masa dipenuhi potongan pernyataan, tangkapan layar berita, dan opini yang saling bertabrakan. Sebagian publik menyatakan empati. Mereka melihat keberanian seorang terdakwa yang berani menantang narasi resmi. Mereka memuji langkah Ammar sebagai upaya membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Namun tidak sedikit pula yang bersikap skeptis. Mereka mempertanyakan motif. Mengingatkan bahwa persidangan adalah arena pembuktian, bukan panggung drama. Mereka meminta semua pihak menahan diri, menunggu proses berjalan sesuai aturan. Di tengah perdebatan itu, satu benang merah muncul. Keinginan akan transparansi. Banyak suara publik yang tidak lagi sekadar membela atau menyerang Ammar Zoni sebagai individu. Mereka justru menyoroti sistem. Bertanya, seberapa aman ruang penahanan? Seberapa terbuka mekanisme pengawasan? Dan seberapa besar ruang bagi penyalahgunaan kewenangan? Pengamat hukum mulai angkat bicara.
Mereka menyebut permintaan pembukaan CCTV sebagai langkah krusial. Bukan hanya untuk membuktikan benar atau salahnya satu kesaksian, tetapi untuk menjaga kepercayaan terhadap proses hukum itu sendiri. Menurut mereka, ketika ada dua versi cerita yang sama-sama kuat, bukti visual menjadi penentu yang paling objektif. Isu ini perlahan meluas. Tidak lagi berdiri sebagai satu kasus. Ia terhubung dengan cerita-cerita lama yang selama ini hanya beredar sebagai rumor. Tentang perlakuan kasar. Tentang tekanan saat pemeriksaan. Tentang tawaran jalan pintas yang jarang terdokumentasi. Bagi sebagian masyarakat, kasus ini seperti membuka luka lama. Luka tentang rasa takut berhadapan dengan kekuasaan. Luka tentang ketidakberdayaan ketika suara terasa tidak didengar. Ammar Zoni, suka atau tidak, kini menjadi simbol dari suara itu. Di sisi lain, institusi kepolisian menghadapi sorotan tajam. Pernyataan bantahan mereka terus dikutip. Setiap kalimat ditimbang. Setiap kata dianalisis. Publik menunggu, apakah bantahan itu akan diperkuat dengan bukti yang sepadan. Ruang diskusi berubah menjadi ruang pengadilan kedua. Netizen menjadi jaksa, pembela, sekaligus hakim. Namun di tengah hiruk-pikuk opini, ada satu kesadaran yang mulai tumbuh. Bahwa kebenaran tidak bisa ditentukan oleh ramai atau sepinya suara. Ia hanya bisa dibuktikan oleh fakta. Permintaan CCTV kini menjadi titik fokus. Banyak yang bertanya, jika rekaman itu ada, mengapa tidak segera dibuka? Jika tidak ada, mengapa sistem pengawasan bisa sedemikian longgar? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar, menekan, dan menuntut jawaban. Bagi Ammar sendiri, gelombang reaksi ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendapatkan dukungan moral. Di sisi lain, setiap detail hidupnya kembali dikuliti. Setiap gerak-geriknya diawasi. Ia tidak lagi hanya menghadapi hukum, tetapi juga opini publik yang tak pernah tidur. Blog ini menunjukkan satu hal penting. Bahwa persidangan tidak pernah benar-benar berakhir di ruang sidang. Ia hidup di luar. Di layar ponsel. Di percakapan warung kopi. Di ruang keluarga. Di benak masyarakat yang menuntut keadilan, namun seringkali hanya mendapat potongan cerita. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus bergema. Apakah sistem cukup kuat untuk membuktikan dirinya sendiri? Atau justru akan goyah ketika diuji oleh satu permintaan sederhana? Membuka rekaman, menyalakan layar, dan membiarkan kebenaran berbicara. Sidang hari itu akhirnya ditutup tanpa keputusan yang menjawab semua pertanyaan. Tidak ada layar yang menyala. Tidak ada rekaman yang diputar. Tidak ada kepastian yang langsung mengakhiri perdebatan. Namun satu hal menjadi jelas. Perkara ini telah melampaui batas ruang sidang. Ammar Zoni kembali melangkah keluar dari ruang pengadilan. Langkahnya lebih pelan dibanding saat ia masuk. Wajahnya terlihat lelah. Bukan hanya karena panjangnya proses hukum, tetapi karena beban cerita yang kini ia pikul di hadapan publik. Ia tidak lagi berdiri sendirian sebagai terdakwa. Ia telah menjadi pusat dari sebuah pertanyaan besar tentang keadilan. Di luar gedung, kamera menunggu. Mikrofon diarahkan. Namun Ammar memilih diam. Ia menunduk. Seolah menyadari bahwa apapun yang ia ucapkan sekarang tidak akan lebih kuat dari apa yang telah ia sampaikan di bawah sumpah. Cerita selanjutnya tidak lagi berada di tangannya sepenuhnya. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dengan catatan tebal. Permintaan pembukaan CCTV belum diputuskan. Namun telah dicatat sebagai bagian penting dari proses. Ini bukan sekadar permintaan teknis. Ini adalah ujian. Apakah sistem hukum bersedia membuka dirinya sendiri untuk diawasi? Kasus ini memaksa semua pihak untuk bercermin. Bagi aparat penegak hukum, ia menjadi pengingat bahwa kewenangan selalu datang bersama tanggung jawab. Bahwa prosedur tidak cukup hanya dijalankan, tetapi juga harus bisa dibuktikan. Bahwa kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa diminta, melainkan sesuatu yang harus dijaga. Bagi masyarakat, cerita ini membuka ruang refleksi yang lebih dalam. Tentang posisi warga negara di hadapan hukum. Tentang keberanian untuk bersuara. Dan tentang risiko yang menyertainya. Tidak semua orang memiliki sorotan kamera. Tidak semua orang memiliki panggung untuk menceritakan versinya. Ammar Zoni, dengan segala kontroversinya,
telah membawa satu isu lama ke permukaan. Isu tentang apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup. Tentang ruang-ruang yang jarang tersentuh pengawasan publik. Tentang kemungkinan bahwa kebenaran tidak selalu muncul dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Namun penutup cerita ini tidak menawarkan jawaban sederhana. Tidak ada vonis moral. Tidak ada kesimpulan yang dipaksakan. Karena keadilan, pada akhirnya, bukan soal siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang mampu membuktikan. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah rekaman CCTV akan dibuka? Apakah fakta visual akan memperkuat satu sisi, atau justru membantah semuanya? Apakah persidangan ini akan menjadi contoh transparansi, atau hanya satu lagi kisah yang berakhir tanpa kejelasan penuh? Di titik ini, cerita kembali kepada hukum. Kepada mekanisme yang seharusnya bekerja tanpa tekanan, tanpa kepentingan, tanpa rasa takut. Publik boleh berdebat, media boleh berspekulasi, namun keputusan akhir harus berdiri di atas fakta. Ruang sidang yang tadi dipenuhi ketegangan kini kembali sunyi. Bangku-bangku kosong, lampu tetap menyala, seolah mengingatkan bahwa tempat itu akan kembali digunakan untuk kasus lain, untuk cerita lain, untuk ujian keadilan berikutnya. Kasus Ammar Zoni meninggalkan satu pesan yang sulit diabaikan. Bahwa keadilan bukan sesuatu yang statis. Ia hidup, bergerak, dan kadang diuji oleh keberanian satu orang untuk berkata, "Ini yang aku alami." Apakah itu kebenaran seutuhnya? Atau hanya satu sisi dari cerita yang lebih besar? Jawabannya belum sepenuhnya kita miliki. Namun pertanyaannya kini telah diajukan secara terbuka. Dan itu, bagi sebuah sistem hukum, adalah awal yang tidak bisa dianggap remeh. Cerita ini mungkin akan berlanjut. Dengan bukti baru. Dengan keputusan baru. Dengan konsekuensi yang belum terbayangkan. Namun satu hal sudah pasti. Publik telah melihat. Telah mendengar. Dan tidak akan mudah melupakan. Di akhir tayangan ini, kita diingatkan pada satu prinsip sederhana namun mendasar. Bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan. Ia harus terlihat ditegakkan. Dan di antara sunyi ruang sidang dan riuh suara publik, pertanyaan itu masih menggantung. Apakah kebenaran akan benar-benar menemukan jalannya? Atau akan kembali terkunci, menunggu keberanian berikutnya untuk membukanya? Malam perlahan turun. Gedung pengadilan yang siang tadi dipenuhi kamera kini kembali lengang. Lampu-lampu tetap menyala, namun tidak ada lagi sorotan. Tidak ada lagi suara palu. Hanya dinding-dinding yang menyimpan cerita hari itu, tanpa memberi jawaban apapun. Kasus Ammar Zoni belum berakhir. Namun satu fase telah terlewati. Fase ketika cerita berpindah dari ruang tertutup menuju ruang publik. Dari dokumen hukum menuju nurani masyarakat. Tidak ada rekaman yang diputar hari itu. Tidak ada bukti visual yang langsung menjawab semua tudingan. Tetapi justru disitulah kekuatan cerita ini berdiri. Pada ruang kosong yang kini dipenuhi pertanyaan. Pada jeda panjang yang memaksa semua pihak berpikir. Ammar Zoni kembali ke rutinitas hukum yang harus ia jalani. Proses masih berjalan. Tuduhan masih diuji. Dan ia tetap berada di bawah sorotan. Namun apa yang telah ia lakukan di ruang sidang telah menciptakan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Ia telah memindahkan beban pembuktian dari sekadar kata-kata, menuju tuntutan transparansi. Di sisi lain, institusi yang dituding juga berada dalam ujian besar. Tidak cukup lagi sekadar membantah. Tidak cukup hanya menyebut prosedur. Publik kini menuntut pembuktian yang setara. Bukti yang bisa dilihat, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Kasus ini menempatkan hukum pada posisi yang jarang disorot secara jujur. Bahwa keadilan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang bagaimana proses dijalankan. Tentang apa yang terjadi di balik layar. Dan tentang sejauh mana sistem bersedia membuka dirinya untuk diperiksa. Bagi sebagian orang, cerita ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus yang datang dan pergi. Namun bagi yang pernah berhadapan langsung dengan hukum, cerita ini terasa jauh lebih dekat, terasa personal. Karena tidak semua orang memiliki keberanian atau kesempatan untuk bersuara. Ammar Zoni, dengan segala kontroversi yang melekat pada dirinya, kini berdiri sebagai simbol paradoks.
Ia bukan figur sempurna. Ia bukan korban yang tanpa celah. Namun justru disitulah cerita ini menjadi relevan. Bahwa hak atas perlakuan manusiawi tidak bergantung pada citra, status, atau masa lalu seseorang. Pertanyaan besar yang tersisa bukan lagi hanya tentang apa yang dialami Ammar, tetapi tentang seberapa siap sistem hukum kita menghadapi pengawasan. Seberapa kuat mekanisme internalnya ketika diuji secara terbuka. Dan seberapa besar keberanian untuk berkata, jika memang ada yang salah. Ruang sidang akan kembali dibuka. Dengan agenda lanjutan. Dengan saksi berikutnya. Dengan keputusan yang mungkin akan memuaskan sebagian pihak, dan mengecewakan pihak lain. Namun publik kini telah berubah. Lebih waspada. Lebih kritis. Lebih berani bertanya. Kasus ini meninggalkan jejak. Tidak dalam bentuk putusan, tetapi dalam kesadaran. Kesadaran bahwa hukum tidak hidup di atas kertas semata. Ia hidup dalam praktik. Dalam ruang-ruang kecil yang jarang terlihat kamera. Dalam sikap aparat. Dalam keberanian hakim. Dalam kejujuran proses. Epilog ini tidak menawarkan kesimpulan final. Karena cerita ini memang belum selesai. Namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Sebuah pengingat. Bahwa keadilan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam permintaan sederhana. Membuka rekaman. Menyalakan layar. Dan membiarkan fakta berbicara, tanpa tekanan, tanpa kepentingan. Di antara diamnya gedung pengadilan dan riuhnya opini publik, satu hal kini menjadi jelas. Kebenaran mungkin tertunda. Tetapi ia jarang benar-benar hilang. Dan selama masih ada pertanyaan yang berani diajukan, selama masih ada proses yang mau diuji, selama masih ada mata yang mengawasi, harapan akan keadilan tetap hidup. Cerita ini kita tutup bukan dengan jawaban, melainkan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral. Dan tanggung jawab bersama untuk terus menuntut transparansi. Karena pada akhirnya, keadilan bukan milik satu orang. Ia milik semua. Dan ia hanya akan bermakna, jika benar-benar bisa dilihat, dirasakan, dan dipercaya.